Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, hari ini adalah awal bulan, ini tanggal 3 Oktober 2022, teman-teman. Awal bulan untuk IHSG-nya udah main bawah ya, teman-teman. Hari ini juga ada rilis data inflasi. Kita akan lihat pengaruh rilis data inflasi ini ke market hari ini ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan. Kita ke IHSG dulu ya. Kita akan ke bahasan kondisi dari IHSG dulu. Seperti ini teman-teman. Hari ini adalah rilis data inflasi ya. Kita akan lihat dulu karena ini adalah kaitannya dengan bahasan inflasi, jadi akan saya larikan ke bahasan inflasi dulu, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Hari ini adalah rilis data inflasi, teman-teman. Nih, seperti ini. Sebentar. Oke, tadi jam 12 adalah rilis data inflasi ya. Jadi kesepakatan adalah 6%, perkiraannya adalah 5,8 perkiraannya, tapi ternyata tingkat inflasinya 5,95 teman-teman. 5,95, jadi ini ya sedikit di atas perkiraan teman-teman ya, sedikit di atas perkiraan karena perkiraannya adalah sekitar 5,8 seperti itu. Oke, saya rubah ke bahasa Inggris saja, saya agak susah kalau pakai bahasa Indonesia teman-teman di sini ya. Jadi inflation rate untuk Indonesia, teman-teman, aktualnya adalah 5,95 ya, 5,95. Sebelumnya adalah 4,69. Jadi ini mengalami peningkatan, tapi ini kalau dari forecastnya 5,8, tapi konsensusnya adalah 6. Jadi ini ya boleh dibilang sedikit di bawah konsensus ya. Konsensusnya 6, aktualnya adalah 5,9. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, jadi kemarin adalah deflasi 4,69. Ternyata untuk bulan ini, yaitu bulan lalu ya, ini kan rilisnya Oktober, tapi ini adalah untuk September, adalah 5,95 seperti itu. Jadi inflasi, untuk saat ini Indonesia mengalami inflasi. Untuk selanjutnya teman-teman ya, untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan di bulan ini adalah adanya keputusan suku bunga nanti tanggal 20. Jadi kalau misalkan inflasinya masih tinggi, jadi dimungkinkan suku bunganya akan naik juga teman-teman. Kita lihat di sini sekalian ya, di interest rate ini di sini kita bisa ngelihat bahwa forecastnya adalah 4,5 atau perkiraannya naik 4,5. Konsensusnya belum ada. Ini adalah grafik pergerakan dari suku bunga 4,5 ya forecastnya. Saat ini 4,25. Saat ini 4,25. Jadi untuk saham-saham yang terkait suku bunga sepertinya harusnya seperti itu masih dalam kondisi wait and see. Nanti akan kita lihat ke saham-saham yang ada kaitannya dengan suku bunga seperti sektor properti, Astra, terus kemudian juga perbankan. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bahasan IHSG ya. Jadi di judul saya sampaikan bahwa ini adalah awal bulan, IHSG-nya udah main bawah. Nah, bagaimana dengan pergerakan bulan ini? Seperti itu. Nah, ini adalah yang saya maksud teman-teman. IHSG itu di dalam tren yang saya ambil, ini adalah tren base Fibo. Yaitu saya mencari tren dulu dan terjadi pemotongan tren ya teman-teman. Terjadi pemotongan tren di sini ya. Sebelahnya belum terjadi pemotongan tren, tapi tren di sini saya ambil itu dari sini ya teman-teman. Terbentuk dari sekitar 3 titik di sini dan kemudian didapatkan bahwa saat ini IHSG-nya ini berada pada titik yang sangat-sangat penting. Kenapa? Ada beberapa hal teman-teman. Ada 3 hal. Yang pertama adalah 38 retracement nih teman-teman. 38 retracement ini sekaligus membahas support dari IHSG ya, support resist IHSG. 38 retracement ini di sekitar 7067. Ini adalah batasan ya. Kalau IHSG-nya naik terkoreksi hanya 23 sampai 38 dan mantul, itu koreksinya ringan.
Nah, saat ini IHSG-nya ternyata juga sudah nggak kuat lewatin ini dan ngelewatin ini. Dimana ini sebelumnya kemarin sempat kuat, sekitar 3 hari bursa yang lalu masih kuat hari Kamis, tapi ternyata hari Jumatnya nggak kuat dan hari ini malah tutupnya di bawah sekitar 7.020 ya. 7.020. Artinya support candle IHSG ini udah jebol. Sebelumnya juga 38 retracement di 7.000, sekitar 7.060-an, 7.067 atau 7.070-an. Di sini juga udah jebol ya. Jadi dua titik yang jebol adalah 38 retracement, kemudian candlestick di sini. Terus kemudian ini trend line yang saya bikin ini tepat hari ini belum jebol ya. Trend line yang saya bikin ini tepat hari ini belum jebol. Terus nanti ada 50 retracement juga dan karena saat ini IHSG-nya dia closingnya di bawah 38 retracement, maka untuk IHSG itu dia ada target ke 61,8. Ke 61,8 itu di sini ya. Target sementara atau rentang gerak IHSG ini bisa sampai target ke 6873. Maksud saya ada target di 6873. 6873 ini adalah di bawah EMA 200, di mana EMA 200 kemarin sudah di tes di kisaran 61,8 retracement atau di 6870 itu teman-teman di sini ada demand area. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di bulan ini ya, kalau kita lihat di bulan ini kan ada rilis data yang cukup penting ya, teman-teman. Kalau hari ini adalah inflasi, terus nanti di tanggal 20 ini adalah suku bunga. Nah, suku bunga ini termasuk news yang high impact atau news yang impact-nya kuat. Artinya ya bisa mungkin akan membuat IHSG sampai di target-targetnya. Karena kemarin sendiri IHSG ketika di luarnya turun, bursa regional turun, IHSG kan sebenarnya masih cukup oke di atas MA 200. Satu-satunya ya teman-teman, kalau yang lainnya kan sudah pada di bawah. Kalau yang lainnya kan sudah pada di bawah MA 200. Kalau IHSG-nya Jumat kemarin dia sampai di MA 200-nya. Sampai di MA 200-nya. Nah, misalkan nih nanti rilis bunga itu marketnya mungkin kurang mendukung, bisa jadi IHSG-nya juga bisa turun di bawah itu, di bawah MA 200, itu juga targetnya bisa sampai 61,8. Jadi memang untuk sementara untuk bulan ini setting saya adalah masih slow aja. Kalaupun trading saya ya mungkin sore udah take profit seperti itu. Walaupun ada beberapa yang saya hold teman-teman. Hari ini saya ada beberapa trading saham, juga beberapa masuk ke beberapa saham, tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi ini adalah kondisi IHSG-nya. Terus kemudian dalam weekly teman-teman, dalam weekly itu IHSG juga sangat penting saat ini karena trend line yang saya bikin ini udah mulai benar-benar dites. Dan ini juga merupakan support pertama ya. Ini merupakan support pertama karena di sini ada 23,6 retracement. Kalau trend line sekaligus 23,6 ini jebol, targetnya itu bisa ada support di bawahnya 6734. Pembahasan untuk IHSG hari ini agak cukup panjang karena memang ini awal bulan, awal minggu, dan IHSG-nya dari arah-arahnya ini sudah ada potensi untuk bermain di bawah teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk mover market dari ini teman-teman. Mover market dari ini seperti ini, saya refresh. Kita bisa ngelihat teman-teman bahwa mover market dari ini dari Big Cap Banking hanya BRI aja teman-teman. Hanya BRI aja yang hijau, BCA merah, BRI merah, Bank Mandiri merah, kemudian BNI juga merah ya. Kemudian Astra nggak kemana-mana, Telkom ini kan secara pergerakan memang di situ-situ aja ya. Kalau Big Cap Banking ini secara umum pergerakannya juga nggak kemana-mana hitungannya, nggak naik nggak turun, tapi tetap di situ. Unilever juga. Nah, secara umum hari ini nggak ada yang signifikan naik di saham penggerak bursa ini ya teman-teman, hanya EMTK aja. Tapi kalau kita lihat lebih detail, EMTK ini ternyata dia berada di bawah ya. Berada di bawah. Ini nanti akan saya bahas secara tersendiri seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk indeks ya. World market kita akan refresh, teman-teman silakan lihat. Nah, ini ternyata sore hari ini masih ngeri juga ya Eropanya. Jadi tadi Jumat malam Dow Jones-nya masih turun. Hari ini
Hari ini untuk Asianya kan sebenarnya ya sudah cukup oke lah seperti itu, tapi ini juga hanya cukup oke, nggak terkoreksi lebih dalam seperti itu, tapi belum naik juga. Terus kemudian per sore ini untuk Eropanya teman-teman bisa lihat masih pada turun terus, dan Dow Jones, Dow Food-nya juga masih pada merah seperti ini. Kita akan lihat lebih detail supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas di sini ya. Di sini kondisi bursa Amerika, kalau teman-teman nyimak video saya juga tadi pagi udah saya bahas sebenarnya. Bursa Amerika dalam 1 bulan seperti ini pergerakannya kan, dia turun terus ya, masih SP 500, S&P 500 juga sama, Nasdaq-nya juga sama. Intinya bursa Amerika ini memang masih dalam tren turun ya, tren yang berat, tren turun seperti itu. Kalau dilihat ini jauh di bawah EMA 200-nya ya. Ini Dow Jones dalam 5 hari. Nah, kemudian SP 500 dalam 5 hari masih turun seperti ini. Nasdaq-nya juga dalam 5 hari masih turun. Terus kemudian kita lihat Asia. Asia sebenarnya ini seperti Nikkei-nya kan oke nih. Dalam 5 hari, tapi dalam 5 hari masih belum naik lebih kencang, tapi setidaknya udah oke ya. Kemudian ini Hang Seng. Hang Seng kita lihat coba dalam 5 hari. Sebentar teman-teman, Hang Seng dalam 5 hari ya nggak curam seperti itu, udah mulai melandai penurunannya. Jadi regional Asia sih sebenarnya cukup oke lah seperti itu. Nah, terus kemudian nih Eropa teman-teman. Eropa kita lihat nih, ini baru buka, dia sudah minus, ini belum refresh ya. Kalau sekarang ini lebih dalam harusnya. Kemudian sama juga Eropa secara umum masih pada turun. Ini saya rasa belum refresh ini karena di data saya yang di sini dia lebih dalam turunnya seperti itu. Terus kemudian untuk futuresnya masih ini ya, masih kelap-kelip seperti itu. Jadi regional masih belum begitu mendukung, dan ini yang menjadi kewaspadaan kita teman-teman. Yang menjadi kewaspadaan kita adalah kondisi dari IHSG itu sekarang dia itu berada di dekat sekali di MA 200-nya. MA 200-nya teman-teman. Memang IHSG secara pergerakan masih cukup oke, tapi di sekitar 6920-an itu adalah MA 200. Kalau itu turun dari situ, maka peluang untuk turun cukup terbuka lebar, apalagi di sini ada target juga di 61,8 dan juga di MA 200-nya ya teman-teman. Jadi saat ini cukup hati-hati untuk bulan ini karena ada juga rilis ini ya, rilis suku bunga nanti tanggal 20-an. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Ini untuk minyak, dia sudah mulai ada rebound ya, crude oil sudah mulai ada rebound. Terus kemudian untuk harga natural gasnya masih cenderung turun. Nah, untuk coal harganya dari kemarin-kemarin ya memang di situ di sekitar 430 teman-teman. Untuk gold ada sedikit rebound, tapi ini juga sudah seperti ketemu resistan. Kemudian untuk CPO 344 ya teman-teman, sempat di 32, ini 3.400 ringgit. Permetalan masih pada turun ya, seperti itu. Terus kemudian teman-teman kita lihat dulu untuk pergerakan ini ya, sektor-sektor ya. Pergerakan sektor hari ini nggak banyak sektor yang bergerak. Tapi kalau kita buka satu-satu itu nanti saya udah menemukan beberapa saham yang ya secara pergerakan sih cukup terjaga seperti itu. Cukup terjaga, dan karena kemarin koreksinya dalam, saham-saham ini ribuannya cukup oke. Potensi ribuannya cukup oke. Tapi kita mesti ngelihat ya, sebagus apapun saham itu kalau kondisi regionalnya nggak mendukung, biasanya juga dia nggak akan maksimal seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman hari ini untuk indeks yang bergerak itu dari industri, energi, non cyclical ya. Kemudian ini ada indeks Pevindo, properti, transportasi, value 30 dan IDG 30 ya teman-teman. Kira-kira sahamnya apa? Sebenarnya banyak teman-teman ya. Kalau dari industri ada yang saya pilih ya. Industri itu nggak semuanya ya.
ada BAIT, ada MLIA, BMTR seperti itu. Dari energi, dari sektor energi itu ada ARII, Fire, Winds, Raja. Ini mungkin saya bahas tersendiri ya. Raja, PTDU, Energi Mega Persada, Indi, Bumi. Seperti itu. Non-cyclical. Non-cyclical ini sebenarnya saya kemarin pas bermain-main screener ini kebaca teman-teman. PCAR Aisa ini kebaca screener saya, tapi nggak saya bahas ya, sekilas saja. Kemarin masuk di screener saya, screener yang trading view. Jadi teman-teman lihat saya bikin screener yang kemarin. Jadi ini ada saham-sahamnya kan ada PANI, Aisa, PCAR, Hoki, SSMS, GZCO. Dari ini dari apa? Sawit. Kemudian kalau Pevindo sahamnya intinya juga sama sih, Energi Mega Persada. Mayor ya, bagus teman-teman. Mayora cukup bagus. SSMS juga, kemudian BBYB ada sedikit pergerakan dari sisi bank digital ya. Doit seperti itu juga. Kemudian properti ini, tapi saya udah cek tadi properti bukan yang biasa saya bahas propertinya. Transportasi teman-teman, ini hari ini saya tadi masuk SMDR ya. Kajen ini sebenarnya udah masuk berapa hari yang lalu. Cuman dari sini biasanya yang saya ambil hanya SMDR saja teman-teman. IDX V30 ini, kalau V30 itu sahamnya juga ketemu-ketemunya sama, Energi Mega Persada, SMDR, Indika, Tins, DSNG dari sawit ya, INK, PTKIM ya, Medco seperti itu. Nanti akan saya bahas lebih detail teman-teman di bawah ya. Kemudian ada EG 30 sama juga, ketemunya juga sahamnya akhirnya ketemunya itu-itu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya bahas untuk sektor banking ya. Di sini saya sampaikan bahwa secara umum big cap banking ini masih sama ya pergerakannya. Karena kenapa ya? Big cap banking ini kan saham yang jelas kaitannya dengan inflasi dan suku bunga. Jadi ya boleh dibilang ya ini nggak kemana-mana. Ini terlihat kan dari tanggal 15 September ya teman-teman. Ini udah 3 mingguan, ini nggak kemana-mana. Rentang geraknya di sini. Sebenarnya dari sini kalau kita lihat dari bawah ke atas ini, rentang gerak yang sempit hanya sampai 0 sampai 23. Ini menandakan bahwa ini nggak terkoreksi. Cukup kuat ya. BNI, Bank Mandiri pun juga cukup kuat. Tapi kalau untuk posisi baru sepertinya agak riskan juga, karena bukan riskan apa ya? Ya mungkin agak untuk profit cukup susah. Kecuali teman-teman bisa dapat pas overshoot kemarin. Kemarin kan overshoot ya. Overshoot itu artinya keluar dari kebiasaannya ya teman-teman. Oh, kebiasaannya misalkan dia hanya di sini, tetapi dia overshoot. Ini kalau menurut saya yang paling jos tuh BNI ya. Karena dari pergerakan dia ini overshootnya boleh dibilang nggak ada. Di luar kebiasaannya nggak ada. Yang ada Bank Mandiri kemarin sempat overshoot ini, out of range ya. Kemudian BRI sempat. Kemudian BCA juga sama, tapi BCA ini akhirnya udah kembali ke area kuning. Artinya ini juga kemarin memang sempat overshoot sampai 61. Tapi ini biasanya kalau untuk BCA ini agak langka ya. Agak langka karena ini saham hitungannya kuat sekali. Terus teman-teman, saham-saham yang terkait dengan second liner banking, saya sampaikan kemarin kan koreksinya dalam, terus Jumat mulai rebound. Hari ini sebagian melanjutkan rebound, sebagian enggak ya. Ya sebagian ketemu resistan, BBTN ini masih ketemu resistan candlenya. Nah ini Bank Danamon ini termasuk yang reboundnya bagus teman-teman. Bank Danamon ini termasuk yang reboundnya bagus, silakan teman-teman lingkarin. Bank Danamon, oke reboundnya, ini tinggal melanjutkan kenaikannya aja teman. Nah kalau seperti ini teman-teman langsung bikin Fibo yang baru untuk melihat resistan dia di mana sih sekarang gitu. Jadi kita langsung bikin Fibo seperti ini. Jadi target kenaikannya dari Danamon tuh, resistannya kan dia sekarang terdekat di 2619, nanti 50 retracement-nya 2660 ya. Kemudian Bank Niaga juga sama, ada rebound tapi ini masih ketemu resistan ya. Bank Niaga ini reboundnya masih ketemu resistan. Masih ketemu resistan sebelumnya di sekitar 1070. BBKP masih belum, ini dari kemarin nggak saya bahas. BTPS masih mencari supportnya, BJTM masih di situ-situ aja. Nah, Bank Jabar itu sebenarnya kemarin ada potensi up, tapi sepertinya masih alot ya. Pada take profit. Hari ini juga sama, jadi kalau seperti ini ya, saya sampaikan aja dia masih di support 1350.
Nah, terus kemudian Bro Penin ya teman-teman, Penin Bank ini kan dari kemarin-kemarin saya sampaikan ini barang bagus. Contoh barang ya, secara pergerakan teknikalnya bagus. Dalam koreksi, dalam kenaikan dia ada koreksi, terus dia ketemu 38 retracement, mentok di situ rebound. Paling bagus PNBN secara pergerakan, Penin Bank PNBS ini masih di supportnya. PNLF sudah ikut rebound juga, koreksinya juga sama, hanya sampai di 38 retracement. Sampai 475. Penin ini dia juga ini hitungannya ini koreksinya dalam nih. Karena dia lewat dari 38 retracement, targetnya ke 61 hampir kecapai dan ini sudah hampir kembali lagi. Jadi sementara 1350 untuk PNIN atau Peninvest ini boleh diperhatikan karena itu titik kunci juga. Kemudian untuk bank digital teman-teman, Arto ini masih berada di dasar ya, masih berada di dasar, masih belum naik. Ini juga harus hati-hati saat ini. Loh Pak, dulu kan sering trading Arto. Iya, kalau dia secara pergerakan masih bagus saya akan trading. Kayak SMDR pun saat ini saya mencoba untuk masuk ya. Terus MTK pun saya mencoba untuk masuk, tapi harus hati-hati karena masih ngeri-ngeri sedep seperti itu. Kalau teman-teman mungkin belum terbiasa di saham-saham seperti ini, mungkin tetap saran saya sih ambil yang seperti Adaro ya, secara pergerakan masih bagus seperti itu. Saya juga masuk Adaro juga teman-teman ya. Nah, kemudian BBYB hari ini ada upside ya, candle, masih candle sifatnya karena masih hari ini masih butuh konfirmasi besok teman-teman. Ini masih butuh konfirmasi besok akan seperti apa pergerakannya seperti itu. Jadi ini hanya sebatas ada trigger candle aja, belum mengartikan ini akan naik seperti itu karena perlu konfirmasi ya. BBAI nggak ada, dari sini juga kemudian agro masih belum ada pergerakan. Nah, kecuali BRIS teman-teman bisa perhatikan. Kemarin kan ada rejection candle, ini hari ini dia hitungannya kembali lagi ke sekitar 1500. 1500 itu adalah merupakan psikologi, angka psikologi juga untuk ini karena angka bulat ya. Sementara itu aja saya nggak bisa berharap banyak untuk ini karena beberapa kali naik juga nggak kuat ya. Yang lainnya nggak ada teman-teman, ini untuk bank digital yang lainnya nggak ada. Mungkin Bevin aja, tapi Bevin ini malah masih balik arah lagi ya. Jadi supportnya aja di 1090 aja. Oh ya, kemudian ada Amar ya. Amar nih saya lingkarin juga. Ini ada upside udah 3 hari. Barang-barang seperti ini harus diawasin teman-teman. Kalau upside-nya sehari balik ya mungkin dipantau aja. Tapi kalau 3 hari ada apa seperti itu. Coba bisa didetailkan bahasanya. Oh, volumenya tapi belum begitu muncul ya. Volumenya belum begitu muncul, berarti coba dilihat di ini teman-teman. Coba dilihat di Amar, di asingnya. Asingnya sih kecil ya, nggak bisa dijadikan patokan juga. Baik teman-teman, berikutnya adalah Astra ya. Astra teman-teman, Astra. Sebentar, ini saya masih loading ya. Buka aja dulu deh, buka Arto, butuh. Nah, untuk buka teman-teman, ini nggak usah saya panjang lebarin bahasanya. Ini masih tetap di area hijau itu. Tetap di hijau itu nggak usah kita bahas terlalu detail. Ini masih konsolidasi. Arto udah saya bahas tadi. Silahkan cek di atas. GoTo juga sama ya. Ini masih mencari support lah. Ini masih sama-sama masih mencari support seperti itu. Kemudian untuk Astra ya teman-teman, Astra ini saat ini berada di support ya, dan Astra ada target di 6.400-an, itu 61,8. Auto juga sama, ini masih pada mencari support semua. Auto nanti ada support di kisaran 1.200 teman-teman. Stragrafia nggak kemana-mana, dia konsolidasi. Dan kemudian untuk United Tractor ini pergerakannya berapa hari ini masih sama, nggak kemana-mana ya. Ya sekarang support pentingnya dia di 32, 450 itu adalah merupakan 38 retracement. Kalau turun dari situ, lebih bawah dari itu ada targetnya dia ke 61,8 teman-teman. Yang bisa diperhatikan. Kemudian untuk sektor consumer ya teman-teman. Untuk sektor consumer, sebentar saya cek dulu. Ini yang saya lingkarin ada beberapa ya. Mayora, Unilever, IJBB, Aisyah, WIM. Coba penjelasannya adalah seperti ini. Pertama adalah Mayor ya. Mayor seperti ini. Nah, Mayor ini teman-teman dia berhasil keluar dari MA 200-nya. Jadi kemarin memang Mayor itu sempat keluar dari MA 200 di sini. Ya. Masuk bullish, tapi ternyata sebentar aja dan
Berikutnya MA200 ini selalu menjadi resistan dia. Artinya dia masih belum mampu masuk ke bullish zone. Baru hari ini dia break dengan dorongan volume nggak? Volumenya sih nggak begitu oke. Volumenya nggak begitu oke. Volume naiknya nggak begitu oke. Coba kita lihat untuk kondisi bulenya. Asingnya memang mix ya, dari beberapa hari ini mix, tapi hari ini asingnya net ya. Boleh dibilang asingnya ada masuk, tapi sebelum-sebelumnya asingnya banyak keluar juga. Nah, selain mayor teman-teman ya, selain mayor yang bisa kita perhatikan ya adalah Unilever. Tapi Unilever ini kan hitungannya dia masih ketemu resistannya. Kalau ya seperti ini ya ketemu resistan. Kalau saya sih agak males ya, karena pergerakannya ya di situ-situ aja. Ini kan justru polanya itu seperti bawah atas. Dia polanya adalah seperti rentang atas bawah. Jadi kalau seperti ini nggak kuat, kecenderungannya dia akan mencari support ya di rentang hijau itu ya teman-teman. Kemudian setelah itu adalah ICBB teman-teman. ICBB bahasan saya adalah dia sebenarnya masih belum kemana-mana. Cuman dia sekarang bisa di atas 38 retracement, di atas resistan sebelumnya 8.700. Sementara resistan berikutnya 88 ya, 8870, 8870. Sido nggak kemana-mana. Terus kemudian perhatikan WIM ya teman-teman. WIM ini dalam pergerakan naiknya kemarin sudah ada percobaan untuk koreksi teman-teman. Sudah ada percobaan koreksi. Supportnya dia teman-teman tuh ada di 760 ya. Kemudian ada di 700. Itu MIDI AMRT. Oke sebentar, MIDI AMRT nih. AMRT ini cukup menarik nih. MRT cukup menarik. Oke sebentar, saya betulkan dulu. MRT kita cari Fibo-nya aja. Koreksinya dia supportnya di 2290, berikutnya 2194 teman-teman ya. Kemudian Aisyah. Nah Aisyah ini teman-teman ini kemarin pas hari-hari libur saya testing. Jadi pas pada saat dia breakout dari konsolidasi di sini, saya udah tes. Aisyah ini kemarin sempat masuk screener saya. Nah di sini. Dan saya tidak tindak lanjutin karena memang pergerakan sebelumnya Aisyah ini kan cukup pasif seperti itu. Dulu memang sering trading ini, tapi akhirnya ini udah enggak. Namun ketika ya sebenarnya saya menambahkan pengalaman saya ini dulu sempat cukup pasif pergerakannya, dan akhirnya saya abaikan. Jadi istilahnya saya membuat kesimpulan sendiri seperti itu. Ternyata marketnya berkata lain, dia akhirnya rebound. Jadi sebenarnya ketika kita melihat satu saham, jangan berkesimpulan dulu seperti itu. Kita biarkan dulu marketnya yang kita anut seperti itu. Bukan jangan kita menganut ke oh ini biasanya gerakannya seperti ini. Ya memang, tapi bisa jadi kondisi saham itu bisa berubah ya. Dulu memang saya sering trading Aisyah, tapi ketika pergerakannya kurang bagus saya ke stop dan mungkin saya slow down di Aisyah dan enggak trading lagi. Saya coba trading yang lain seperti itu. Tapi ketika dia mulai rebound, saya masih sibuk di saham lain ataupun saya kurang perhatian di sini. Jadi ketika rebound ya saya anggap oh ini saya agak santai aja kan udah ada posisi lain. Ya akhirnya kalau siapapun yang bisa fokus di saham-saham incerannya itu ya bisa mendapatkan potensi kenaikannya seperti itu ya. Jadi intinya kalau teman-teman dapat satu saham yang secara teknikal bagus, coba di watchlist aja dulu dan coba di ya minimal kalau teman-teman mau tracking, coba masuk lot sedikit aja dulu untuk ngecek seperti itu atau tracking pergerakan. Karena kalau kita nggak tracking dengan membeli sejumlah lot kecil, kadang kita malas untuk ngecek lagi seperti itu atau kelewat seperti itu ya. Kemudian untuk saham-saham energi teman-teman ini ada dua yang saya kasih bintang ya, yaitu Elsa dan Medco. Berarti ada tertentunya. Medco, Elsa dulu. Elsa dia rebound dari dasar ya teman-teman. Elsa ini di bahasan saya ini secara koreksi dia udah dalam ya. Elsa ini secara koreksi sebentar teman-teman ada problem. Elsa ini secara koreksi dia udah dalam. Nah ini sebentar ada problem lagi. Ditunggu dulu. Elsa ini secara koreksi dia udah dalam karena udah sampai di 78 retracement ya dari tren bawah ini. Terus kemudian sekarang dia mulai rebound. Jadi coba saya bersihkan yang coret-coretan ini. Dia mulai rebound nih. Sebentar saya bersihkan dulu teman-teman. Nah
Dalam tren dia naik dari bawah ini, koreksinya sampai di 23, 38, 50, 61, ini udah over. Karena sebenarnya ketika dia break dari sini, ya, dari 38 retracement, targetnya hanya ke sini. Nah, sementara dia saat ini baru bisa naik dari 61. Kalau kita lihat dari tren dia turun, maka target dia di 333. Tapi kalau kita coba gunain yang kanan, saat ini dia berhasil sampai di 316 kurang dikit. Itu adalah resistan. Berarti kuncinya besok perhatikan dulu di 316 di sini teman-teman. Di 316 targetnya dia ke 333. Sama. Jadi Fibo, ini dua Fibo yang berbeda. Yang kiri adalah Fibo naik, Fibo turun untuk mencari koreksi. Yang kanan adalah Fibo naik untuk mencari resistan. Keduanya ketemu targetnya sama. Ya, 333, yang kanan juga 333. Itu Elsa, oke. Medco teman-teman. Berikutnya Medco secara umum, ini koreksinya juga nggak kemana-mana ini barang ya. Koreksinya nggak kemana-mana ini barang karena kemarin-kemarin dia nggak ngelewatin 38 retracement. Malah udah rebound lagi di atas 23 ya. Jadi kalau ini on track ya, ini barang on track. Dan di kisaran 950 itu memang di 50 retracement monthly-nya ya teman-teman. Nah ini yang biru ini. Itu 50 retracement monthly-nya masih alot ya, masih alot. Ini udah 3 bulan dia sentuh di situ. Kalau 3 bulan sudah bermain di situ, artinya apa? Artinya ini barang tradingan. Ini barang tradingan. Enak dipakai untuk trading. Kemudian adalah perusahaan gas. Ini ada konsolidasi di bawah di sekitar 61, sementara target dia 1800-an teman-teman. Kemudian untuk Akra ya cukup oke, kemarin sempat overshoot aja sampai 50 retracement. Sementara resistan dia di 1370-an. Kemudian untuk sawit teman-teman, sawit ini tadi yang saya lihat sinyal-sinyalnya udah cukup bagus loh teman-teman. Astra Glostari memang belum ya, cuman dia sudah ada doji. Astra Glostari sudah ada doji ya. Kemudian L-ship masih belum bagus L-ship sinyalnya. SSMS ini ya dia kan boleh dibilang sebulanan ini nggak kemana-mana, cuman rentang geraknya cukup lebar ya. Cukup lebar dia konsolidasi. Kemudian lainnya adalah SIM ya, SSMS baru SIM. SIM ini sudah ada doji hari ini, berarti butuh konfirmasi besok ya. Butuh konfirmasi besok. Gosco Plantation sudah 2 hari, tapi kenaikan hari ini tidak melewatin yang kemarin. Jadi sebenarnya sinyalnya udah mulai muncul dari kemarin. Gosco Plantation udah 2 hari. Ada hammer ya. Ini butuh konfirmasi dan butuh volume ini untuk lari ini. Kemudian ada lagi di SNG, ini juga sudah sekitar 4 hari teman-teman, harganya higher low ya. Kemudian yang lainnya nggak ada sih, sepertinya nggak ada. Kemudian kita masuk ke bahasan saham call ya teman-teman. Saham call, Harum ini cukup oke, cuman masih slow ya, dia masih berpending 61. Rentang gerak Harum tuh masih di 1750-1890 di area hijau itu. Dia agak slow. Kemudian Indo Tambang Raya ini juga cukup oke. Boleh dibilang dia kembali lagi ke area hijau itu. Kalau kemarin saya bilang ketika marketnya nggak bagus, sebelumnya memang Indo Tambang Raya ini bagus, dia di area hijau. Tapi kemarin marketnya agak turun, IHSG juga turun. Ini dia bermainnya di 38 sampai 50, artinya dia mencari kotakan support resist yang ada di bawahnya. Kalau sekarang dia udah kembali lagi. Jadi kalau seperti ini rentang geraknya dia ya dia di 41.900 atau 42 lah seperti itu sampai kisaran 45. Cukup oke ya. Kemudian Adaro juga sama. Rentang geraknya Adaro ini juga akan di 3880 4150 teman-teman. Tapi sekarang kan hari ini baru sampai di 4000-an kan seperti itu. PTBA masih di dasar nih, masih di support ya konsolidasinya dia. Dia kemarin sempat ikut seperti Indo Tambang Raya, main di bawah ya teman-teman. Tapi ini masih belum ngelewatin 4182 ya, kuncinya 4182. Baru dia nanti bermainnya di sini, di 0 sampai 23 retracement ya. Kemudian KKGI ini masih di bawah, masih di support, masih belum mampu naik. Nah, hari ini yang luar biasa Indika ya, teman-teman. Indika dan Petrosi. Indika secara pergerakan
nggak pernah keluar dari area hijau. Artinya apa? Artinya dia nggak jarang koreksi di area hijau itu, dan di sini kan support ya. Nah, ini support ya. Jadi rentang geraknya dia sementara di 2890, 3320. Nah, yang luar biasa adalah Petrosi ya, teman-teman. Petrosi kemarin kan nggak pernah dikasih murah, nggak pernah dikasih murah. Ini sepertinya ya, kalau melihat seperti ini kan nggak pernah dikasih murah, nggak ada yang jualan. Yang mau beli juga nggak ini. Tapi kemungkinan di area sini ada orang yang sudah pegang, dan ketika marketnya koreksi, dia buangnya agak-agak di puncak, dan mungkin dia buyback lagi. Ya, seperti itu. Atau mungkin ada big fund yang ngurangin di sini. Nah, kalau teman-teman lihat silahkan, pemilik dari Petrosi yang besar, adakah mungkin yang take profit seperti itu. Kemudian Doit ini masih berada di kisaran supportnya dia di EMA 200 ya. Ya di EMA 200 dan juga di kisaran dari support dari uptrend price channelnya dia seperti itu. Kisarannya adalah di 384-an ya. Dan MBSS masih belum kemana-mana, ada resistan volume di resistan 50 retracement di 1172 teman-teman. Kemudian yang lainnya nggak ada sih. MBAP aja ini hari ini adalah konfirmasi dari kemarin ya, karena kemarin kan terkoreksinya dia sampai di garis yang saya bikin ini, yang di atas kuning ini. Ini saya bikin sebelum hari ini ya teman-teman. Dia nyampe di 8400, itu adalah merupakan support dan mantul ya akhirnya. Kemudian terkait metal ya, terkait metal ini sepertinya masih belum, kecuali TINS ya. ADMR ya dia rebound dari ini, dari support dari trend channel kecil ini. Ada trend channel yang nggak begitu curam naiknya, landai seperti itu. Dia rebound dari situ, perhatikan 1862 teman-teman, itu adalah merupakan resistan 23,6. Antam masih di supportnya 50 retracement, Inco masih di supportnya juga. Inco ini agak overshoot dalam tren kecil ini, dia agak overshoot karena udah sampai di 61,8 dan bentuk candlenya masih cenderung turun ya. Nah, ini yang bagus adalah TIN teman-teman. TINS memang dia sudah overshoot banget juga, udah sampai di ngelewatin 61,8. Udah sampai ngelewatin yang hijau itu. Hijau ini kan sebenarnya rentang gerak ketika dia break dari 38 retracement. Targetnya sementara ya masuk dulu ke 1390 di area hijau itu. Baru nanti rentang geraknya sampai di 1464. Kalau MDKA ini berapa akhir-akhir ini pergerakan masih belum ya. Belum bagus. Saat ini dia sampai di 50 retracement teman-teman. Udah sekitar 4 hari bursa di bermain di situ. Terus kemudian untuk telekomunikasi teman-teman, ini secara umum pergerakannya adalah dalam rentang yang sama, masih belum ada pergerakan. Kalau kayak Telkom ini kan ya masih di situ-situ aja. Ini cukup sulit untuk dapat barang dan mungkin cukup sulit untuk profit. Lebih mudah adalah Indosat ya teman-teman. Indosat rentang geraknya cukup lebar, tapi supportnya kisarannya dari sekitar 7.000, 6.800 ya, sekitar 6.900, 7.000. Jadi kalau sekarang ini sudah berada di setengahnya ya. Karena kemarin kan sempat di 7.600 lagi. Kemudian untuk Excel dia masih bermain bawah, yaitu di 38 sampai 61. Masih belum bisa keluar. Jadi kalau teman-teman lihat yang box kuning ini atasnya adalah 0 sampai 23, 0 sampai 38 retracement. Ini area-area koreksi ringan. Dan di bawahnya yang hijau ini adalah 38 sampai 61 retracement. Jadi kalau dia mau bagus, dia harus bisa keluar dari sini. Dari 38 retracement teman-teman. Yang lainnya masih belum. Ini yang ada breakdown support adalah MTEL ya teman-teman. MTEL ada breakdown support, dia memang ada target ke sini ke 700, itu di 61,8 retracement. Kemudian terkait oil ya, terkait oil nih BRPT ini ada support dia di 766 itu 78,6 retracement. Dia ada candle rebound, tapi nggak tahu besok, silakan dipantau lagi. BRPT masih ada target ke 910 ya. 910 itu di 61,8 retracement. Kemudian untuk TPIA setelah kemarin sentuh EMA 200, sekarang dia mulai rebound. Coba kalau kita ukur ya. Dia memang saat ini masih cukup terjaga di trend channel, teman-teman. Di trend channel ini dia masih cukup terjaga. Resistan berikutnya di 2450 ya. Nah, kemudian teman-teman adalah untuk saham-saham yang terkait konstruksi.
secara umum dia masih melanjutkan reboundnya teman-teman. Contohnya Wika Adikarya ini dia melanjutkan kenaikan yang kemarin candlenya. Jadi candlenya kemarin kan ada hammer yang belum sempurna. Hari ini dilanjutkan. Kalau kita lihat turunnya kan udah dalam ya. Turunnya udah dalam. Jadi ya sementara memang masih banyak banget resistan. Kalau saya sih nggak begitu tertarik dengan sektor ini ya teman-teman. Jadi masih baru melanjutkan reboundnya dan potensi resistannya masih banyak. Resistannya masih banyak. Kalau kita lihat nih dari dia turun ini aja di sini ya. Ini seperti ini. Di sini ini kita geser biar gak bingung ya. Dari sini pun ini ya memang ada target ke 788 atau kembali lagi ke trend channel itu ya. Kemudian Wika juga sama masih melanjutkan ini. Ya resistan berikutnya di sekitaran 1024. Ini 1024 tuh sedikit di atas EMA 200. PTPP juga melanjutkan kenaikannya kemarin tapi candlenya masih belum begitu kuat. Pas kita masih belum. Mas kita beton juga. Ini secara umum masih pada di bawah semua ya. Nah, barang-barang yang di bawah tuh belum tentu murah ya teman-teman. Kalau dia nggak bergerak kan tetap di situ aja. Jadi memang kalau membeli ya tetap harus dilihat sih kalau saya. Apalagi kalau saya di depan komputer terus itu selalu saya lihat pergerakannya. Ini saya cek dengan bid overnya. Karena secara umum pergerakannya ngikutin sektor konstruksi ya. Ini dia rebound dari EMA 200, garis EMA 200. Kemudian WG juga masih sama bentuknya, nggak kemana-mana. Kemudian JSMR masih berada di dasar ya. Hari ini ada doji, berarti butuh konfirmasi besok. Area-area sekarang ini juga area support ya teman-teman. Kemudian saham-saham terkait properti ya. BSDE baru hari ini ada doji menyerupai hammer ya. Berarti ya sedikit ada perlawanan. Pakuwon masih belum nih, masih belum ada tanda-tanda perlawanan naik. Asri sudah ada kemarin. Tanda-tanda perlawanannya sudah ada kemarin ya. Asri ya sementara kalau cari resistannya berapa gitu. Ini diambil aja tren yang paling kecil ini. Lalu ditarik Fibo-nya dari sini. Target dia ya kembali lagi ke dalam trend channel itu. Ya kisarannya sih kalau di sini 182 ya. Base juga udah rebound 2 hari ya teman-teman. Base sudah rebound 2 hari. Nah, kita lihat dulu untuk koreksi dari base kemarin sampai 50 retracement. Hari ini bagus dia bisa naik di atas 38 retracement. Jadi dia kembali lagi ke rentang 0 sampai 23 di sini. Oke ya. Kemudian SSIA masih belum. SM merah masih belum ya, masih belum ada tanda-tanda. CTRA sudah mulai ada doji ya. Berarti butuh konfirmasi besok. APLN juga demikian. Kemudian untuk sektor semen hanya SMGR aja yang masih bagus, masih bertahan teman-teman. Masih bertahan, nggak kemana-mana. Kalau ambil posisi baru jelas kurang tepat ya. Indosemen dia masih turun ya. SMCB masih turun tapi sedikit ada perlawanan. SMBR masih nggak ada perlawanan. Kemudian transportasi teman-teman, hari ini yang saya sampaikan di short video saya adalah SMDR nih teman-teman. Hari ini yang saya sampaikan di video saya adalah SMDR. Sekilas saja sih ini kan support ya, area support. Terus itu kan area support, terus kita coba tarik. Ini kan dalam tren dia turun ini dia mulai rebound. Kalau kita tarik dari sini, di sini ya, sebenarnya belum ada penembusan, tapi agak spekulatif sih kalau mau masuk. Tapi ya namanya testing barang kan nggak apa-apa di sini. Jadi resistan dia hari ini tepat di tes ya 2340. Targetnya dia untuk SMDR tuh di sini. Di 50 retracement tuh di 2614 teman-teman. Yang lainnya apa? Yang lainnya sepertinya ada, tapi ya sama secara bentukannya dia masih mirip-mirip dengan pergerakan SMDR. Contohnya HICE ini juga sama. Dia akhirnya bisa kembali lagi. Sentuh EMA 200 akhirnya bisa kembali lagi ke atas 231 ya. TNCA belum ya. Sedikit ada rebound memang. Ya mesti dicek lagi teman-teman. Ternyata kalau dari filter dia rebound
screener, tapi kalau dicek, oh ternyata masih di bawah. Nah, kajian ini kan masuk ke screener saya juga berapa hari yang lalu. Ini ada resisten ya, jadi mesti dilihat dulu. Mungkin weekly-nya bisa dicek ya. Kemudian saham-saham yang terkait dengan media, teman-teman. Media ini CMA masih turun, MTK ya. Bisa perhatikan teman-teman, MTK hari ini ada upside candle-nya. Tapi ini barang long downtrend, jadi hati-hati ya. Cuman ini barang kemarin naik dari dasar di sini itu sampai di sini, di mana itu adalah 50 retracement. Apakah akan berulang seperti itu? Bisa jadi. Ya, ini kan resistan ya. Ini support. Kalau seperti ini polanya kan kalau boleh berkhayal kan bisa juga seperti ini, ya kan? Jadi sementara ya silahkan dipantau. EMTK cukup oke candlenya, jadi besok boleh dipantau lagi ya teman-teman. Kemudian Saratoga ya, Saratoga itu kemarin rebound tapi hari ini masih belum ya, hari ini masih lemah kenaikannya. Ini ketemu resistan candle ya, 2700. Nah, teman-teman bisa perhatikan MTDL ya, MTDL. Jadi MTDL ini boleh teman-teman perhatikan nih, saya kasih bintang 2. Dia sudah 2 hari rebound, tetapi ini juga model-modelnya sama dengan tadi ya, MTK. Jadi dia rebound dari dasar, polanya seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjadi resistan dia, dan yang bawah ini kan bisa menjadi support ya. Itu boleh dipantau. IMAS sebentar, IMAS baru recover hari ini, masih ngebase. IMJS juga. Kemudian ERA sepertinya ada upside juga, teman-teman dipantau aja dulu, ini barang juga sering balik arah juga. Kemudian SAME mesti dicek dulu berapa hari ke depan ya. Apakah kenaikan kemarin hanya sesaat aja, ataukah mungkin akumulatornya testing market dulu seperti itu. Kalau dia lanjut, hari ini sih resistan 287 dia nggak kuat ya. 287, 310, 323 itu titik-titik pentingnya. Kemudian grup ini teman-teman, grup Sinarmas ya. Kita bahas dulu grup Sinarmas. Grup Sinarmas kan yang saya sampaikan kemarin, ini barang nggak kemana-mana. Artinya rentang 0 sampai 23 retracement. Cuman hari ini dia ada rebound atau rentang gerak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ada rentang yang gerak lebih tinggi dari sebelumnya seperti. Resistan berikutnya 7802. Secara pergerakan oke, TKIM. INKP pun demikian, koreksinya juga nggak jauh-jauh dari 0 sampai 23 aja, 0 sampai 38. Jadi ini barang nggak terkoreksi dalam, dan ini udah coba naik lagi ya seperti itu. Grup LiPo masih belum ada, ini LPPF nih sepertinya nih. LPPF, oke, sebentar saya cek dulu. LPPF di dasar, maksud saya seperti itu. Perayaman teman-teman, perayaman masih belum ya, nggak ada pergerakan, harganya tetap di situ-situ aja. Terus kemudian ini properti farmasi teman-teman, AGII terkoreksi nih, koreksi. Kita lihat nih koreksinya dia. Kita geser dulu. Kemarin kan naiknya kenceng. Kita pakai ini aja. Koreksi dari AGI ini teman-teman. Ini targetnya dia sampai di sini. Di 2250 ya AGII. Terus berikutnya itu ada Mika. Mika ini, ini Mika hari ini ketemu resistan, dia kena take profit ya teman-teman. Ya karena ketemu resistan di sini. Orang itu akan cenderung untuk take profit untuk kondisi sekarang kalau ketemu resistan. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus koreksinya dia akan di berapa? Polanya seperti ini sih simple sebenarnya. Polanya ambil tengah dan ambil dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, coba saya gunain Fibo biasa aja ya. Jadi 50 retracement-nya dia ada di sini. Hampir kecapai hari ini. Jadi ini barang volatilitasnya lebar banget. Dan cukup aktif, jadi ini adalah barang tradingan ya. Kemudian Care ya. Care, oke, ketemu resistan 50 retracement. Hill juga sama seperti dengan Mika tadi ya. Terkena take profit.
Nah, take profitnya di berapa? Coba kita ambil Fibo-nya ini aja. Dari bawah ini, teman-teman. Dia break dari 38 retracement, teman-teman. Ada target di 1475 atau di 61,8 retracement. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman lihat di ini ya, di bagian timestamp-nya. Saya udah pisahkan untuk kemudahan teman-teman, dan sepertinya nanti malam mungkin saya masih akan bahas beberapa saham ya. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.